Ini kira-kira Givas bisa comeback gak ya? Nyawa taruhan. Halo guys, kembali di channel dengan breakdown episode 12 dari Ultraman R. Dan udah pasti ini bakalan jadi penutup first core ya guys, yang mana Yuma berusaha untuk bisa menyadarkan Givas kalau Givas adalah teman. Soalnya bahasa Meguma ini emang punya arti lain tergantung sama situasi sih. Rupanya Givas itu artinya bisa teman bisa musuh loh. Bahkan di sini kita bisa lihat Crocco Seijin comeback lagi dan bener-bener ngebantu, kayak ngasih tahu asalnya Givas, planet Meguma, Meguma Seijin. Asli, itu nasib masternya Givas tragis banget ya. Jadi ini dia breakdown episode 12 dari Ultraman R. Langsung aja check it out. Oke, ngelanjutin cerita kemarin, karena Yuma gak bisa ngebantu Givas, dia lagi di tempat onsen loh. Kemudian di situ Yuma bisa bertemu dengan Numata-san Crocco Seijin. Langsung ke opening, dan judul untuk episode hari ini, kamu adalah Givas. Udah pasti di sini mereka bakal ngomongin soal Givas ya. Bahkan Yuma pengen minta maaf sama Shu karena kemarin juga sih. Dan pas balik ke kantor Skip ini semua udah pada sibuk semua ya guys. Mereka berusaha untuk menerjemahkan perkataan Givas dengan bantuan Crocco Seijin. Terus sempat dibahas sama Numata-san juga asal Givas dari planet Meguma, yang rupanya tuh masih satu galaksi sama planetnya Crocco Seijin loh. Sehingga Meguma Seijin menciptakan sebuah robot yang berguna untuk menjelajahi luar angkasa. Kalau dipikir-pikir lagi harusnya di dalam Givas tuh bakal ada kehidupan ya. Ditambah mereka udah tahu kokpitnya Givas, bisa sih ini. Cuma secara waktu mereka emang agak terbatas ya guys. 3 jam lagi GDF mau ngancurin Givas dong. Yang kemudian Yuma berusaha sampai ke kokpit Givas dengan cara memanjat. Itu sekali jatuh, waduh. Bahkan di sini Yuma sempat komunikasi sama Givas juga ya. Saat sampai di kokpit, dia menemukan Master Givas yang sudah mati dan setelah itu jasadnya berubah menjadi abu. Okago Bila muncul pula. Apalagi pas Yuma tahu kejadian sebenarnya dari Master Givas, ini emang tragis banget sih. Yang mana Meguma Seijin berusaha untuk mencari Mujina baru dengan menggunakan Givas. Tapi karena perjalanannya udah lama banget, alhasil ini masternya Givas cuma bisa ngasih pesan doang ya, agar Givas bisa menemukan teman baik yang dapat membimbingnya. Pas dikasih tahu Yuma yang bener pak, ini Givas gak mau denger. Sehingga dari situ Yuma pun berubah menjadi R untuk bisa menghentikan Givas dan juga Okago Bila. Ibaratnya R tuh kayak netral di tengah gitu ya guys. Walaupun battlenya agak susah sih. Tiba-tiba nih udah malam aja loh. Terus Okago Bila balik ke bawah tanah dan Yuma masih berusaha komunikasi sama Givas ya. Dengan dia memberitahu Givas kalau bulan adalah Mujina planet bumi, ini menjadi perjalanan Givas yang baru, kemudian robot ini pergi ke bulan. Episode 12 pun selesai guys. Oke, seperti yang gue bilang tadi, secara gak langsung episode 12 ini jadi penutup first core ya guys. Kalau ditanya ceritanya gimana, jujur masih enjoyable sih. Bagus kok. Komunikasi antar Yuma sama Givas dapet loh. Walaupun seperti biasa kalau lu pada yang nyari konflik utama kayak Wuze Monohorn mungkin bakal agak gimana ya. Bang, kok ceritanya kayak filler banget. Mau gimana? Plus minus ya guys. Karena series art tuh katanya dari awal emang pengen dibikin kayak series Showa. Mau gak mau cok. Tapi kalau lu pada udah nonton info second core art kemarin sih, arahnya udah jelas mau konflik utama banget sih. Di sinopsis episode 14 awal aja udah singgung Monohorn loh. Makanya nanti di second core dijamin bakalan banyak yang ekspektasi tinggi ya. Lebih fokus ke konflik utama, terus Monohorn sama Wuze lebih sering dibahas. Cuma pas Blazar campaign entah kenapa gue kurang yakin ya guys. Itu kira-kira 3 episode Blazar balik bisa bahas Monohorn juga nggak? Takutnya ntar malah terlalu fokus ke Helnara loh. Ya, kita lihat lah. Kurang lebih ini dia hal menarik dan poin penting. Yang pertama, bekas luka Yuma. Oke, ini sebenarnya di teaser udah kelihatan banget sih. Yang mana habis arc kena jurus slash Givas kemarin tuh di badannya Yuma sampai ada bekasnya ya. Apalagi posisinya lagi onsen juga loh. Pasti banyak yang ngelah. Berarti secara gak langsung kalau arc kena deme ini ngaruh ke tubuhnya Yuma ya guys. Sebenarnya mah dari episode 7 pas lawan Hongar terus kalah mah udah ngaruh. Tapi kayaknya tergantung sama serangannya gimana juga deh. Karena kalau badannya arc sampai ngeluarin cahaya pasti bakal ada bekas sih. Yang dua, Crocco Seijin. Udah balik dari episode 11 kemarin ya guys. Bahkan yang sekarang sampai jadi human form loh. Yang mana Numata-san akan membantu Skip dalam menerjemahkan bahasa Givas dan memberikan info mengenai Meguma Seijin sekaligus memotivasi Yuma. Kalau tadi di onsen gak ada Numata-san, itu Yuma masih kena mental ya. Pengen nolong Givas tapi kok situasinya gak bisa. Terus untuk info yang dikasih Numata-san soal Meguma Seijin tadi juga ngebantu banget ya guys. Bisa tahu lebih banyak loh. Kayak asal Givas dari mana, Meguma Seijin, planet Meguma. Ya, makanya kalau nanti Crocco Seijin dikasih kesempatan comeback lagi, hopefully bisa lah. Yang tiga, planet Meguma. Seperti yang dijelasin sama Numata-san,
ini merupakan planet asal dari Megumi Seijin yang kemudian menciptakan robot bernama Givas. Karena secara teknologi mereka emang udah maju sih. Tapi karena di planet Megumi ini kehilangan Mujina atau bulan jadinya kacau ya. Harus cari yang baru, ditambah pas mereka tahu planet Megumi udah hancur gak ada tujuan lagi. Makanya yang bisa dikasih sama masternya Givas ini cuma pesan doang ya guys, agar bisa membimbing Givas ke jalan yang benar. Ceritanya tragis banget, kasihan weh. Mana pas Yuma sampai ke kokpit itu masternya Givas tinggal jasad terus jadi debu loh. Awalnya gue kira tuh di dalam masih ada yang hidup ya. Waduh, ternyata gak expect sih. Yang keempat, Okagubila. Nih kaiju kalau tadi gak muncul pun kayaknya gak terlalu ngaruh ke cerita deh. Karena pas Gubila muncul tuh cuma sekedar jadi samsak Givas doang ya. At the end pas malam dia balik ke bawah tanah lagi tuh. Yang ada nih malah bikin art tambah repot ya guys. Harus ngurus Givas sama Gubila anjir. Tapi kalau endingnya begini ntar Gubila kedepannya bakalan muncul lagi gak sih bang? Kurang tahu, cuma kayaknya bisa deh. Tergantung ceritanya mau dibikin gimana dulu ya. Kira-kira nanti di second core bisa nggak? Kalau bisa nih Gubilanya jangan sekedar numpang lewat doang lah. Jangan sampai guys, gitu-gitu aja terus. Yang kelima, Givas. Givas merupakan robot yang diciptakan oleh Megumi Seijin untuk bisa mencari Mujina kedua. Yang mana kalau kita lihat di sini Yuma benar-benar komunikasi sama Givas banget ya. Cuma nih Givas memang agak gimana sih? Dikasih tahu yang bener kok gak denger. Lu bukan master. Padahal masternya di dalam kokpit udah jasad loh. Tapi dengan Yuma memberitahu Mujina di planet bumi, pada akhirnya Givas pun terbang menuju ke bulan. Kayaknya dia bakal selamanya stay di bulan deh. Terus kalau ditanya apakah Givas ke depannya bakalan comeback lagi, gue bakalan bilang kemungkinan bisa ya guys. Terutama tuh di final episode kayak berpotensi banget loh. Ketika udah kacau ntar Givas balik. Lupa deh pun beberapa di komen YouTube ada yang sempat ngomongin ini juga sih. Walaupun rumor dulu soal Givas bakalan jadi robot pribadi Yuma agak miss, dari gue nih gak masalah ya. Endingnya dibikin kayak yang sekarang bagus kok. Karena kalau sampai beneran sesuai sama rumor yang ada bingung sendiri ya guys. Robot pribadi Yuma nggak tuh? Mau disimpan di mana? Yang ngurus siapa? Daripada jadi robot pribadi kenapa gak jadi robot skip aja? Makanya hopefully nih Givas kedepannya bisa lah. Lagi-lagi tergantung ceritanya mau dibikin gimana ya. Oke guys, ya jadi segitu aja untuk Brainwave episode 12 dari Ultraman Arc. Nantikan episode 13 yang udah pasti bakalan recap, tapi tetap bikin penasaran sih. Terutama kalau kita udah baca sinopsis kok ini Shu malah berasa kayak double agent ya. Terus dari teaser nih seolah-olah Arc kayak dicurigai banget loh. Coba kalau udah mulai episode 14 siap-siap ya guys. Lupa deh yang nungguin Monohon, ini saatnya cok. Mana ada si Jin cewek yang bilang Russian pengkhianat lagi. Waduh, how that happen? Itu ceritanya gue nungguin banget sih. Paling segitu aja. Kalau lupa deh punya pendapat koreksi atau yang lain bisa komen di bawah. Jangan lupa like, share, subscribe, dan sampai jumpa di video pembahasan Ultraman Arc yang lainnya. Bye-bye!